Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di minggu ketiga pada hari ini ya, Selasa, tanggal Senin ya, tanggal 22 Maret ya. Topik kita pada hari ini akan saya sampaikan dengan judulnya komponen utama motor bakar ya. Tujuan pembelajaran daripada topik ini pertama agar mahasiswa nanti dapat menyebutkan nama komponen utama motor bakar. Kemudian mahasiswa dapat memahami fungsi dari komponen utama motor bakar. Pada motor bakar ada banyak komponen atau bagian-bagian utama dengan fungsinya cukup penting. Salah satu diantaranya adalah mesin kendaraan. Bagian tersebut menjadi piranti utama yang dibutuhkan sebuah kendaraan sebagai sistem penggeraknya, sehingga nantinya kendaraan dapat dioperasikan. Dilihat dari fungsinya yang cukup penting, motor bakar sendiri masih akan terbagi menjadi beberapa bagian seperti kepala silinder, blok silinder, sistem pendingin, serta beberapa bagian penting lainnya, di mana setiap bagian tersebut akan memegang peran tersendiri untuk membuat keseluruhan fungsi mesin pada motor bakar dapat bekerja. Ini gambar komponen utama dari sebuah motor bakar ya. Ini kita sebut namanya blok silinder ya, atau disebut blok engine. Ini kepala silinder ya. Ini tutupnya, tutup kepala silinder ya. Kemudian ini adalah saluran gas buang ya. Ini saluran isap ya. Kita sebut nanti intake manifold ya. Ini exhaust ya. Kemudian ada pompa air pendingin ya. Ada lagi kita sebut nanti namanya ini ya, poros cam ya. Poros cam. Kemudian ada distributor. Ini bagian daripada motor bakar bensin ya. Baik, akan kita jelaskan satu-satu tentang komponen utama motor bakar. Pertama, kepala silinder. Ini gambar kepala silinder ya. Jadi kepala silinder ini fungsinya adalah sebagai ruang bakar serta dudukan busi. Bukan hanya itu saja, juga tempat kedudukan sebuah mekanisme katur. Nah, di sini ada pegas ya. Ini pegas ini biasanya tidak untuk katup ya. Nah, di sini ada ini? Ada lubang ya. Ada lubang. Ini ada lubangnya 4 ya. Nah, ini kepala silinder ya. Kepala silinder. Jadi fungsi yang paling pertama itu ya tempat dudukan busi dan katup juga. Baik, nomor 2, katup isap. Katup isap fungsinya adalah untuk menyalurkan bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar ya. Di motor bakar bensin. Kalau pada motor bakar diesel itu yang masuk hanya udara saja. Ini gambar katup isap. Kemudian katup buang. Fungsinya kebalikan daripada katup isap. Kalau ini fungsinya adalah untuk membuang ya gas dari sisa pembakarannya di dalam ruang bakar yang akan dilepaskan ke udara bebas melalui knalpot. Berikutnya, poros knob. Poros knob ini berfungsi untuk mengatur kapan katup isap dan buang menutup. Ya, kapan membuka dan menutup begitulah ya. Nah, jadi ini fungsinya ya. Jadi poros knob ini secara fungsinya adalah untuk membuka dan menutup katup. Yang sebetulnya yang membuka itu ini kita sebut namanya knob. Jadi knob itu ada terpasang di poros cam ya. Kemudian rocker arm. Rocker arm sendiri adalah tempat knob untuk menekan batang katup, buang dan hisap, serta berfungsi untuk mengatur seberapa lebar celah katup. Ini rocker arm disebut juga ini
Kalau orang bengkel ini mengatakan kepala burung ya, karena mirip ya, mirip kepala burung ya, disebut rocker arm. Kemudian tutup kepala silinder. Fungsi komponen ini digunakan untuk menutup bagian dalam kepala silinder yang di dalamnya terdiri komponen-komponen mekatuk ya. Kemudian intake manifold. Ini saluran masuk ya bahan bakar dan udara ke ruang bakar ya. Di samping itu juga ini gunanya adalah untuk menciptakan kevakuman ya. Jadi pada saat langkah isap itu kan di ruang bakar itu kan harus tekanannya vakum ya. Tekanan vakum itu maksudnya tekanannya lebih kecil dari tekanan udara luar ya. Kemudian exhaust manifold. Tentu ini fungsinya adalah membuang ya atau menyalurkan sisa gas dari pembakaran ya melalui knalpot ya, kemudian nanti langsung ke udara bebas. Selanjutnya blok silinder. Nah, ini blok silinder ya. Blok silinder itu ya tempat tempat dudukan piston ya, atau juga di sini tempat ruang bakar ya. Nah, jadi selain dia untuk itu juga sebagai penopang ya atau pendukung ya berbagai komponen mesin lainnya, serta menjadi tempat untuk naik dan turunnya pistonnya. Nah, di sini piston itu ada di sini dalam lubangnya. Jadi kalau lubangnya ada 4 berarti jumlah pistonnya 4. Kalau motor bakar bensin berarti jumlah businya juga 4 ya. Nah, kemudian di sini ada kelihatan ada beberapa lubang-lubang ya. Ada lubang itu adalah untuk untuk tempatnya baut. Jadi kepala silinder itu kan dipasang di sini di atas blok silinder. Nah, jadi kan untuk mengikatnya kan pakai baut ya. Kemudian ada juga lubang-lubang yang lain itu sebagai untuk saluran air pendingin ya. Saluran pendingin. Ini blok silinder. Berikutnya torak atau piston. Ini gambar torak. Torak sebenarnya kan fungsinya kan adalah dia menerima tenaga pembakaran. Jadi pada saat langkah kerja atau langkah tenaga, gas yang bertekanan tinggi itu akan mendorong torak ya. Nah, torak itu kan gerakannya naik turun aja ya. Nah, itu jadi dia torak ini adalah fungsinya untuk meneruskan gaya tenaga pembakaran ke poros sengkol melalui batang torak. Ya. Kemudian selain itu fungsinya adalah tempat dudukan cincin torak. Ini cincin torak ya, atau ring. Boleh disebut ring ya. Cincin ya. Tempat dudukan poros kerja pengisapan, kompresi dan buang. Ya. Ini gambar sebuah torak ya dari motor bakar ya. Kemudian cincin torak. Ini gambar cincin torak. Ya. Cincin torak itu kan terpasang di toraknya ya. Fungsi cincin torak itu banyak ya. Pertama ini mencegah kebocoran kompresi, mencegah kebocoran pembakaran gas, menimbulkan isapan motor, mencegah naiknya oli ke ruang bakar, menutup kelonggaran antara torak dengan dinding silinder ya, sehingga proses kompresi maupun proses ekspansi tidak mengalami kebocoran. Jadi kalau pernah Anda perhatikan gas buang dari sebuah motor bakar warna hitam barangkali itu kemungkinan besar ada oli yang masuk ke ruang bakar ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar ringnya itu sudah mengalami kerusakan ya. Cincin daripada piston mengalami kerusakan sehingga ada kebocoran oli ya, sehingga ada kebocoran mengakibatkan oli naik ke ruang bakar ya. Sehingga yang terbakar itu bukan hanya bahan bakar aja, tapi ikut oli ya, maka pembakarannya pun jadi tidak sempurna ya, berasap ya, asapnya hitam gitu. Kemudian nomor 12 batang torak. Nah, batang torak fungsinya adalah untuk menghubungkan torak dengan poros sengkol ya, nah, meneruskan gerak torak ke poros sengkol atau sebaliknya ya, mengubah gerak naik turun menjadi gerakan putar. Jadi fungsi daripada batang torak ya, atau disebut ini batang penghubung ya. Kemudian di sini di batang torak ini ada kalau Anda lihat batang torak yang sebenarnya ya,
Kalau Anda perhatikan, ada lubang kecil di sini. Lubang kecil itu fungsinya adalah untuk tempat saluran oli ya. Kemana? Ke apa namanya itu, untuk ke dinding silinder ya. Dinding silinder ya. Karena dinding silinder dengan apa kan harus dikasih pelumasan ya. Baik, nomor 13, poros sengkol. Ini poros sengkol ini banyak sekali apanya ya, fungsinya ya. Fungsi poros sengkol yaitu untuk mengubah gerak lurus. Ya, gerak lurus daripada pengisap menjadi gerak putar ya. Mengubah gerak naik turun torak menjadi gerak putar. Tempat menyimpan tenaga putaran mesin. Tempat kedudukan sebagai alat-alat mekanis motor. Tempat pemasangan timing gear untuk menggerakkan sumunok dan puli, untuk menggerakkan pompa air dan generator, dan tempat pemasangan roda. Jadi kalau kita lihat dari fungsi poros engkol ini banyak sekali fungsinya, maka bisa kita katakan bahwa jantungnya sebuah motor bakar itu ya ini, ya, poros engkol ini. Baik, kita lanjutkan roda gila atau roda angin atau roda tenaga. Kalau orang bilang itu namanya flywheel ya, ini flywheel ya. Jadi pada prinsipnya flywheel itu fungsinya adalah untuk menyimpan energi. Ya. Energi yang dihasilkan dari langkah kerja itu disimpan di sini. Lalu nanti dikeluarkan pada saat langkah isap, langkah kompresi dan langkah buang. Satu-satunya langkah positif itu hanya langkah kerja. Jadi energi yang dihasilkan pada saat langkah kerja akan disimpan di roda gila ya. Juga tempat dudukan ring gear yang digerakkan oleh starter motor ya. Menyediakan permukaan untuk plat kopling. Kemudian juga fungsinya sebagai imbangan poros sengkol supaya dapat berputar-putar ya. Penyeimbang. Kemudian roda gila terpasang pada poros sengkol ya. Roda gila tersebut terbuat dari cast iron atau besi tuang dan dibuat pada ujung belakang poros sengkol ya. Ini gambarnya ya. Berikutnya karter. Karter fungsinya sebagai penampung oli mesin ya. Jadi waktu kita mengisi oli ya, itu kan oli itu nanti mengalir ke bawah ya, karena pengaruh gravitasi nanti ngumpulnya di sini. Nah, nanti apabila mesin kita hidupkan, pompa oli akan mengisap oli yang di sini lalu didistribusikan atau disalurkan ke seluruh mesin yang akan dilumasi. Ya. Jadi fungsi karter adalah untuk tempat oli atau tempat penampung oli ya. Fin torak fungsinya adalah untuk menghubungkan antara torak dengan ujung batang torak ya. Kemudian juga meneruskan gerakan dari torak ke batang torak, kemudian meneruskan tenaga tekan pembakaran dari torak ke batang torak. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk menghubungkan atau menyambung antara batang torak dengan torak. Nah, gambar ini adalah gambar mekanisme katup. Bagaimana katup itu terbuka atau tertutup. Ya. Nah, di sini ada poros cam ya. Ada poros cam. Ini ada roda gigi ya. Ini roda gigi, ini di poros sengkol, ini di poros cam ya. Jadi kalau seperti ini posisinya, ini katup ini tertutup. Ya, ini tertutup. Nah, kalau pas ujung daripada nok ini yang kelihatannya ini yang menonjol ini, kalau pas dia berputar ya, putar menekan ini ya, maka batang toraknya tertekan ya, bergerak ke atas. Kalau bergerak ke atas, maka ini rocker armnya akan bergerak ke bawah ya kan. Nah, waktu ini bergerak ke bawah, maka katup terbuka ya. Nah, inilah mekanisme dari pembukaan katup ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini sistem timing belt dan rantai ya. Nah, kalau pakai batang torak ini ya, perhatikan di sini ya. Di sini ada rocker arm. Rocker arm tadi adalah untuk membuka ini ya. Nah, jadi kalau ini poros engkol, ini poros engkol, ini poros cam. Jadi poros engkol akan memutar poros cam melalui ini ya, melalui apa ini tadi, roda apa rantai ya.
maka di sini nok itu akan berputar, akan menekan ini, menekan batang pendorong. Kalau batang pendorong menekan ini ya, maka rocker armnya akan menekan katup sehingga katupnya terbuka. Nah, ini yang gambar sebelah kiri ini pakai batang penekan. Kalau tidak pakai batang dorong atau batang penekan, dia menggunakan rantai ya, dimana di sini poros camnya itu ada di kepala silinder, ada di kepala ya. Sementara kalau ini poros camnya itu ada di blok silinder, ini di dalam blok silinder. Kalau ini di kepala silinder. Jadi kalau di kepala silinder tidak pakai batang dorong atau kita sebut passrod ya, tidak pakai rocker arm. Jadi langsung aja kalau poros engkol ini berputar ya, maka rantai ini akan memutar ini ya. Nah, kalau ini berputar, di sini ada sprocket, maka rantai yang ada di sini akan memutar ini, memutar poros cam ini ya. Kalau ini berputar, di sini ada cam nok. Nah, nanti di sini ada yang menonjol kan. Kalau pas yang menonjol ini menekan ini, maka katupnya terbuka ya. Oke. Nah, inilah cara mekanisme pembukaan katup dan menutup katup ya. Kemudian selain komponen utama, ada juga sub sini. Sub artinya bagian pendukung ya. Komponen-komponen alat bantu lah pada motor bakar toa. Misalnya sistem penyalaan, sistem pendingin, sistem udara yang masuk, sistem starter, sistem pelumasan, sistem bahan bakar, kemudian sistem exhaust ya, kemudian sistem kelistrikan ya. Nah, sistem penyalaan biasanya kan kalau motor bakar itu menggunakan baterai ya. Kalau motor bakar bensin dia pakai baterai, dari situ nanti akan diteruskan ke koil. Koil nanti akan menghasilkan tegangan yang sangat tinggi untuk menghasilkan bunga api di busi ya, supaya nanti bahan bakar yang sudah bercampur dengan udara terbakar ya. Nah, itu sistem penyalaan pada motor bakar bensin. Nah, seperti pada gambar ini ya. Ini ada busi 1, busi 2, busi 3, busi 4. Nah, di mana itu di distributor ya, dipasang di distributor ya. Ini namanya kabel busi ya. Ini kabel busi, yang ini juga kabel busi, ini kabel busi, ini kabel busi ya. Biasanya itu diatur urutan daripada pengapiannya diatur ya, agar pembakarannya itu nanti di motor poros engkol agar terjadi keseimbangan ya. Nah, jadi di sini ada namanya distributor cam ini ya. Di sini kalau Anda perhatikan ada 4 ya, yang 1, 2, 3, 4. Kalau 4 itu berarti jumlah businya 4. Ini koil ya, koil. Nah, koil akan menghasilkan tegangan tinggi ya. Dari sini ini baterai ya. Baterai kan biasanya kan 12 volt. Nah, di sini nanti ada lilitan primer, ada lilitan sekunder ya. Nah, dinaikkan tegangannya di sini. Ya, naikkan tegangannya sampai 10.000 volt agar busi bisa memercikkan bunga api. Ini sistem penyalaan pada motor bakar bensin. Kalau diesel ini nggak ada ya. Karena kalau di diesel sistem penyalaannya kan menggunakan tekanan yang tinggi ya. Bahan bakar terbakar dengan sendirinya. Kemudian sistem pendinginan. Sistem pendinginan pada motor bakar, kalau dia menggunakan radiator, maka ada pompa air pendingin ya. Kalau tidak menggunakan radiator, sistem pendinginannya pakai udara ya. Itu sistem pendinginan pada motor bakar ya. Menggunakan air, menggunakan udara. Kalau menggunakan media pendingin air, ada radiator, ada pompa air ya. Kalau sistem udara, dia menggunakan sirip aja ya, sirip pendingin ya ini ya, menggunakan sirip. Nah, ini dia gambar sistem pendinginan yang menggunakan radiator. Ini radiator, ya ini pompa air pendingin. Ini kipas, fan ya. Kipas ini gunanya adalah untuk mempercepat aliran udara agar nanti proses pendinginan air panas yang keluar dari mesin ini ya, air panas yang keluar dari mesin nanti didinginkan di sini. Yang mendinginkan itu adalah udara. Nanti setelah turun suhu air masuk balik sini ya.
dipompa lagi, bersirkulasi. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, di sini ada termostat. Termostat ini fungsinya adalah untuk mengatur agar temperatur air tidak boleh melebihi batas yang diizinkan. Mungkin temperaturnya maksimal 85 Celcius. Kalau lebih dari 85 Celcius, kemungkinan air itu berubah jadi uap, sehingga nanti volume air berkurang ya. Kalau volume air berkurang di dalam mesin, maka temperatur mesin nanti akan cepat meningkat. Nah, ini berbahaya ya. Baik, ini juga pakai radiator ya. Nah, ini sistem udara masuk. Ada udara normal ya. Normal itu berarti tidak menggunakan udara ya, tidak menggunakan alat bantu. Udara itu mengalir melalui filter ya, kemudian langsung masuk ke silinder. Kalau udara yang dipaksa itu, nah ini pakai sistem turbocharger dan supercharger ya. Kalau turbocharger itu dia menggunakan sebuah turbin kecil ya. Turbin itu digerakkan oleh gas buang dari pembakaran ya. Gas buang sebelum keluar dari knalpot, gas buang itu digunakan untuk memutar turbin. Turbinnya berputar, gunanya untuk menggerakkan kompresor. Kemudian udara dikompresikan ya, sehingga udara masuk ke ruang bakar sudah bertekanan ya. Nah, kalau sistem supercharger tidak menggunakan turbin, tapi dia langsung terhubung dengan poros daripada mesin ya. Jadi kompresornya itu langsung terhubung dengan mesin. Itu namanya supercharger. Nah, ini turbo. Sistem turbo ya. Kemudian sistem start. Sistem start itu ada menggunakan elektrik ya, motor listrik, starter elektrik, ada menggunakan solenoid ya. Kemudian sistem pelumasan. Kalau sistem pelumasan itu kan kalau untuk mobil-mobil itu pakai apa? Pakai pompa ya, ada pompa oli ya. Kalau untuk sepeda motor enggak, dia sistem percik namanya ya, tidak pakai pompa. Kemudian sistem bahan bakar ya, ada pakai pompa. Jadi ada tangki bahan bakar, ada pompa. Nah, itu biasanya kan kayak mobil kan, ada tangki bahan bakar. Untuk mensirkulasikan bahan bakar ke mesin itu pakai pompa. Tapi kalau kita pakai sepeda motor kan, Honda, tangki bahan bakarnya kan di atas. Ya nggak perlu pakai pompa lagi karena dia turun sendiri ke ruang bakar ya. Nah, itulah sistem bahan bakar ya. Ada pakai karburator ya, bahan bakar itu yang masuk ke ruang bakar itu pakai karburator. Karburator gunanya untuk mencampur bahan bakar dengan udara, kemudian dia untuk mengabutkan sebelum masuk ke ruang bakar. Kemudian injeksi bahan bakar ya, diinjeksikan. Kemudian injeksi bahan bakar secara langsung ya. Nah, inilah kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa minggu depan. Astaga. Capek kali pun udah.